Oh, ininya kurang watt. Kurang apa? What? Gitu. Maaf ya. Kayaknya kedinginan deh. Tidak seperti biasanya. Oke, langsung aja ya. Halo mane-mane semuanya. Balik lagi sama saya Ike dan kawan saya Firman, waduh. masih di MCU lah. Karena yang cuma gitu. Aneh Cinematic Universe. Gimana? Udah 2 episode kayak ini masih gak TikTok nih. Soalnya Ulang lagi. namanya enggak enak. Yo. Oke. Halo mane-mane semuanya. Balik lagi sama saya Ike dan kawan saya Firman, masih di MCU Mane Cinematic Universe. Universe. Anjing, keren sekarang ya. Ayaan ya. Ya, kita mau merekomendasikan 10 film yang menurut kita patut untuk ditonton. Jadi dibagi nanti saya 5, Ike 5 dan Penonton 5. nggak gitu dong. Gimana mereka ngomongnya? Kalau yang nonton ada 100 jadinya Belum 500. belum ada yang oh iya sampai sih. 100. Iya benar. Ayo dah tonton dong. Ya ini tuh Ih. aset kita satu-satunya. Anjing bisa gitu. Jangan berkali-kali. Oke, langsung aja nih. Rekomendasi pertama. Ada film Sisyphus titik 2 The Myth. Itu film yang luar biasa seru. Apa yang membuat film itu layak untuk ditonton lebih dari film-film yang nggak maneh pilih? Ada Park Shin Hye. Oke. Iya sih seperti Park Shin Hye. bet- Hye. kita nggak tahu bacanya gimana. Siapa tahu vaksin Hai bisa dong. Pokoknya seperti yang kita tahu. Emang saya juga terus terang ada film-film yang Ya. saya tonton Gara-gara gara-gara saya lihat artisnya. Ada beberapa. Contohnya saya nonton hampir semua film-filmnya Anthony Hopkins atau Tom Hardy. Anthony Hopkins tuh yang jadi Odin di Thor. Di selain mana- daripada ada Park Shin Hye, Oke. selain ada Park Shin Hye, ceritanya bro yang harus ditonton. Tapi ini agak spoiler dikit ya. Ya. Jadi ceritanya itu ya, Mhm. Park Shin Hye ini Mhm. dia itu adalah seorang anak perempuan yang apa sih? Dari masa Jadi depan. dari masa depan, kok mana tahu? Karena yang nonton sama Mane. Oh iya. Jadi vaksin ini dari masa depan ketemu Oke. sama cowok yang jenius mirip Tony Stark. Oke. Dia tuh yang menciptakan apa sih kalau bisa mindahin barang ke kemana? Oh, mesin waktu. Nah, bisa bikin mesin waktu Tuh, oke. itu. Jadi Udah terbukti tuh mesin waktunya berhasil. Ya itu kan dia anjing keren menangkap nyamuk. Gak kelihatan kayaknya. Kayak YouTuber. Aduh. Menurut saya premis penjelajah waktu ini masih jadi premis yang disukai banyak orang sampai saat ini. Iya. Terutama saya. Soalnya kan itu hal-hal yang bisa mungkin terjadi Bisa gitu mungkin ya, terjadi, seakan-akan ada nih. ilmiahnya. Itu gitu. belum terbukti nih sampai sekarang. Meskipun ada beberapa teori entah itu di Konspirasi. YouTube yang sering Iya, dibahas teori oleh Messi konspirasi. ada video-video Ada tentang teknisi. penjelajah waktu segala macam lah itu. Shit about to go down gitu. Kita juga harus punya yang gitu kan, cek kita daun-daun. Nanti itu seiring berjalannya waktu kita Oke. pasti punya yang gitu. Menurut mana ya? IMDb, nilai IMDb dari film ini. Wah anjing ini mah tidak ternilai. Waduh. Kok berlebihan Anda? Nggak ditonton. Oke. Seru anjing serius. Oke, siap. Nonton Aing cuma nonton satu episode. 9,9. Oke. Nanti Hampir jadi. sempurna berarti ya. Hampir sempurna karena ada vaksin Hayu. Oke. 8,9-nya itu vaksin dia dong ya. Vaksin Hayu. Kalau dari saya masih film Korea sebetulnya. Emang tadi itu film Korea. Iya, itu film Korea tadi, tapi series ya. Nomor 2 ada No Mercy judulnya. Ini film Korea, oke. Film bukan series. Nomor situ yang mana? No Mercy ini ada 2 sebetulnya dan dua-duanya dari Korea. Ada yang diproduksi tahun 2010 dan ada yang 2009. Nah, yang saya maksud itu adalah yang 2010.
Oh, yang terbaru. Yang lama dong. Kan Yang 2009 sama 2019 satu lagi. Yang 2019 ini bagus tapi nggak ada efek kejutnya lah. Aduh. Nggak ada yang bikin Kayak kaget gitu gimana dari ceritanya efek tuh. kejut ya, Karena saya ini penggila plot twist ya, kebetulan. Waduh. memang dunia ini Dan selalu No Mercy yang diproduksi tahun 2010 ini, saya sampai saat ini saya bisa bilang ini plot twist paling Edan. sakit, bukan edan. Ini plot twist paling sakit bagi saya. No Mercy ini bercerita tentang ada seorang bapak-bapak, kerjaannya ini sebagai detektif kayak. Oh, Detektif. Nah, dia punya anak. Anaknya ini kuliah di luar negeri, entah Australia atau Amerika, saya lupa. Suatu hari anaknya ini mau pulang nih. Udah di bandara di Korea. Udah chattingan juga sama bapaknya, saya pulang bentar lagi. Tapi tiba-tiba hilang kabar. bapaknya. Ya anaknya dong. Dan ternyata diculik sama psikopat. Anjing. Itu. Nah, detektif ini sepanjang film nyari anaknya di mana dan pengen balas dendam lah ke psikopat ini. Dan sebetulnya psikopat ini udah ditemukan di pertengahan film. Tapi karena psikopat dengan otak yang jenius, psikopat ini bisa terus membalik-balikan fakta sampai akhirnya anaknya gak ketemu, sampai malah si bapaknya, si detektif ini yang dipenjara. Gitu, karena saking jeniusnya tuh. Itu spoiler ya. Tapi bukan plot twistnya itu. Bukan, plot twistnya ada. Nah, pokoknya intinya plot twist dari film No Mercy tahun 2010 ini adalah sampai sekarang dari seluruh film yang saya tonton, plot twist paling emosional yang saya tonton. Sedih apa? Sedih, sakit bukan sedih. Sampai kita yang nonton sakit. Itu tahun 2010 ya. Aing 2010. tadi Sisyphus The Myth tahun berapa ya? Tahun itu baru, Ya nanti di posternya. tahun baru. Januari itu kalau tahun baru kan. Rekomendasi yang ketiga. Yang ketiga itu Old Boy. Oke. Itu ada dua versi ya, versi Hollywood sama versi kalau Korea disebutnya apa? Koreawood. Nah, yang aku suka itu dari film yang Korea. Mungkin ceritanya agak sama ya. Memang sama, judulnya juga sama. Iya emang. Tapi di sini ceritanya sama kayak si rekomendasi tadi nomor si ini sama-sama plot twist. Oke. Plot twistnya ini kan di sini sedih, yang ini mah anjing gitu. Oke, siap. Gimana sih? Ya. Ya. Paham. Jadi emosi lah. Bangsat lah gitu Oke, pokoknya siap, mah gitu. paham. Ya, di cerita itu ada bapak-bapak lah ya, Oke. sepuh gitu. Sepuh yang lagi biasa gitu, tahu-tahu diculik. Oke. Disekap selama 15 tahun terus baru dikeluarin. Hmm. Jadi dia tuh di sekapannya di tempat penjara itu disediain segala makanan, televisi, pokoknya aman semuanya. Oke. Terus dapat berita kalau istrinya itu matinya sama dia. Oke. Nah, terus ketika keluar tuh dia tuh ketemu sama seorang cewek dan disitulah plot twistnya akan terjadi. Saya sempat nonton film itu juga. Mungkin saya nambahin dikit kayak ya. Ini biar kalian nggak kaget aja yang nanti mungkin nonton langsung setelah nonton ini. Alurnya loncat-loncat. Itu aja. Jadi agak bikin kalian agak pusing lah. Tonton gara sampai ending. Betul. Itu baru kerasa anjing ini maksudnya gini. Jadi Iya. dari tak tuk Iya. yang ya baru Dan kalau mau paham banget, kita saranin nonton beberapa kali ya. ya Karena dengan alur yang loncat-loncat emang sulit untuk ditangkap ya. maju mundur. Ya, cantik ya. Ulang lagi. Ya, itu rekomendasi ketiga dari saya. Oke, kita masuk ke rekomendasi keempat. Ada film, saya nggak tahu ini film mana, saya lupa. Entah Rusia atau apa. Judulnya Oxygen. Jadi Oxygen ini yang bikin menarik sebetulnya. Kalau kalian sukanya film yang dari menit-menit awal udah rame, film ini nggak akan terlalu seru kayak. Betul. Kenapa? Jadi plotnya tuh lambat. Sama kayak itu Old Boy ya. Nggak loncat-loncat, ini lambat. Jadi Lambat ngebangunnya. Oh, Udah males lambat. Satu film sekitar 1,5 jam, tempatnya di situ doang. Di tempat tidur kapsul. Udah seperti biasa. Ada plot twist
Masa sih satu orang bisa bikin plot twist? Aktornya satu orang tapi dia nelfon, dijawab sama orang luar. Sebetulnya ada aktor yang cuma suaranya gitu. Apa ya sebutannya, bukan voice aktor. over. Enggak voice over dong. Apa ya? Voice. Aktor suara lah. Ya, Masa sih? ada aktor suaranya, ada banyak. Intinya ceritanya gini, ada seorang cewek yang lagi tidur panjang lah di sebuah tempat tidur kapsul gitu. Oh, yang berdua bukan anak cowok. Satu orang, nggak ada orang lain. Satu orang cewek nih, dia dibungkus sama plastik wrap gitu. Serius ini. Kirim paket. Ya, semacam paket gitu. Tiba-tiba si ceweknya buka plastik wrap itu dan kayak yang aneh gitu. Kayak yang kecapean segala macam, terus bingung. Dan emang sempit tempatnya. Jadi settingnya tuh kayak rumah sakit ya. Kayak itu tuh dia tuh lagi dirawat gitu. Ada banyak jarum yang nempel. Si cewek ini hilang ingatan. Bukan hilang ingatan sebetulnya, tidak ingat apapun apa yang terjadi sama dia. Pokoknya saya tidak bisa cerita terlalu banyak ya, karena cerita sedikit ini udah bisa jadi spoiler. Iya. Pokoknya intinya yang menarik dari film ini, latar tempatnya itu cuma satu di situ doang. Gak ada aktor lain, cuma satu aktor, tapi seru. Tapi ya itu, plotnya lambat alurnya. Jadi kalian harus sabar. Kalau udah nonton di tengah, menurut saya udah sih aman. Kalau kalian udah sampai tengah, kalian pasti pengen lanjut nonton. Nomor 5. Ngomongin partai takut saya. Ini dari Korea lagi. Film Korea semua. Nggak apa-apa. Emang Korea sekarang industri filmnya lagi hype, bagus, lagi bagus banget. Ini film terbaru yang sekarang bener-bener lagi viral. Oke. Film zombie, judulnya teh aku nggak bisa bacanya. All of Us Are Dead. Oke. Itu, Oke. aduh, Ya itu viral sih. Setelah Squid Game beberapa bulan setelah lalu, Squid Game yang All of Us Are Dead cukup ya, viral Squid di Game lumayan sosial media. Seru lah itu. Nah, All of Us Dead ini seru. Latarnya kan di sekolah. Anjing, ada yang cantik. lagi. Udah 2 film. Emang Korea mah filmnya cantik-cantik ya? Iya. Walaupun aku nggak tahu siapa namanya. Nggak apa-apa. Mana tahu kan? Saya tahu cuma yang pemanahnya doang. Apa yang bikin beda dari film-film zombie yang lain kayak? Kan banyak tuh film zombie. Ada Train to Busan, ada yang Koreanya ya. Ada Live. Apa yang bikin beda dari kedua film zombie ini? Logis gitu. Oke. Logisnya tuh sumbernya gitu. Jadi diceritain dari kenapanya sampai dari apa sih? Apa? Gimana ya? Bingung. Kenapa sih bisa jadi virus ini? Terus pokoknya mah jadi semuanya tuh dijelasin dari semuanya pembuatan gitu. virusnya juga gitu ya. Iya. Kan beda tuh sama cerita dari Resident Evil. Jadi zombie gara-gara bikin virus gini kan kalau di. Tapi ini mah kan gara-gara sebenarnya simpel ceritanya teh. Gara-gara seorang ilmuwan ya yang jadi guru, terus anaknya teh sering dibully. Dia teh pengen pakai disuntik anaknya teh pakai gen dari biar ngelawan dari tikus. Itu kan karena tikus teh punya ada apa sih hasrat ingin melawan gitu walaupun dia kan hanya seekor tikus gitu. Betul. Rekomendasi nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada aktor favorit saya yang sempat saya singgung di awal, Anthony Hopkins. Saya sukai sejak film lama tahun 90-an, The Silence of the Lambs judulnya. Dia pemeran jadi Lampu. Waduh. Lah, kambing bukan lambs bahasa Inggrisnya. Kambing apa? Yang film kambing tuh? Goat. Bukan. On the Sheep. Tuh, sheep. Bedain domba, kambing. Cuy. Ada domba, ada kambing. Apa bedanya sama Beda, coba cari. biri-biri? Beda, coba cari di bahasa Inggrisnya apa? blue. Waduh. Biru. Dukung dong anjing. Dukung, ketawa. Blue. Atau bli. Waduh, kan bukan biru. Bli. Malu. Oh iya. The Father ini diperankan oleh Anthony Hopkins. Dan yang menarik dari cerita The Father ini, premisnya sangat simple. Ya, menceritakan seorang orang yang udah tua nih, kakek-kakek Ya, yang pikun. pikun. Udah
Segitu. Alzheimer gitu doang, tapi dibungkus oleh sutradara, oleh penulis dengan sangat ciamik dan mantap menurut saya. Ya. Dan Cek ini aing halus-halus begitu. cek aing halus-halus lah pokoknya gitu. Intinya gini, saya berani jamin, waduh, 101% ketika Bisa lebih gitu. ya saking yakinnya, Oke. saking yakinnya dong. 101% ketika kamu lihat scene di mana si Anthony Hopkins ini lupa, pikun, Alzheimer, kamu bakal bilang, wah, itu spoilernya. Menarik gak spoiler dari Aing? Kayaknya Enggak ya? Enggak bikin penasaran. Intinya, biar bikin penasaran, film ini dapat nominasi Oscar. Bukan nominasi, menang malah. Kok mana megang terus HP sih? Aku lupa nanti episode aku apa. Siap. Ketujuh. Rekomendasi dari Ike. Money Heist. Saya pengen tahu nih, soalnya saya belum nonton kayak. Jadi Money Heist ini tuh nyeritain seorang gerombolan perampok Oke. yang dia bukan ngerampok uang, Tapi dia ngerampok. merampok keperawanan. Waduh. Waduh, berat. Bukan merampok Di uang. belakang saya ya yang merampok keperawanan. Dengar. Tidak mendengar seperti anggota Aku DP, mau nyerita. DPO, Dewan Perwakilan Orang. Pokoknya mereka tuh merampok, tapi bukan merampok uang, tapi merampok cetakannya. Tapi ujung-ujungnya uang. Cetakannya. Cetakan. Berarti ngerampok mesinnya. Enggak. Mesin pencetak uang dong. Pencetak uang tuh bukan kayak printer. Oke. Jadi kayak lempengan besi gitu yang ada. Oke. Jadi gitu. Oke. Mereka ambil itunya. Mm-mm. Terus mereka cetak uang di bank itu sebanyak. Jadi Berarti nggak mencuri dong. Maksudnya nyetaknya di produksi uang ya, itu. ya. Mereka cuma ngebajak bank itu. Pokoknya Money Heist mah film tentang rampok dan itu series ada di Netflix. Nonton, cek aing rame nonton. Percaya kayaknya. Percaya. Rekomendasi nomor 8. Satu-satunya di rekomendasi kita ada film Indonesia kayak. Wih, Yaitu adalah The Red. film Roy Kiyoshi. Waduh. Aduh. Siapa ih? Ini teh Aduh. apa? Film Roy. Tahu gak film Roy Kiyoshi? Tahu. Bagus. Nomor 8. Aing keberapa? Bukan film Roy Kiyoshi. Hati-hati Anda, saya tidak serendah itu. Waduh. Separah. Jelek gitu. Jelek. Kan ada Angel Karamoy. Nggak ngangkat cuy, nggak ngangkat. Angel Karamoy juga cuma hah gitu doang. Capek-capek man. Nomor udah Nomor 8 ada Penyalin Cahaya. Nah, Penyalin Cahaya ini sangat unik karena menurut saya film Indonesia jarang ngambil premis atau lingkungan teater. Nah, film Penyalin Cahaya ini bercerita tentang seorang cewek yang sedang melaksanakan sebuah proses teater, namanya kelompok teater Matahari. Suatu ketika kelompok Matahari menang lomba di awal cerita nih. Ya. Nah, karena menang lomba, mereka bikin pesta tuh, pesta kemenangan gitu kayak. Perayaan. Ya, nah ada pemeran utamanya ini si cewek nih, namanya Suryani. Bukan Suripto, itu Dilan dong. Waduh. Siapa penonton? Si cewek pemeran utama ini, si Suryani ini, pokoknya di pesta itu dicokokin mabok, dicokokin obat-obatan gitu kayak. Si Suryani ini gak inget. Nah, ternyata semalam itu pas dia mabok, di Instagramnya itu udah ada postingan selfie dia lagi pegang minuman gitu kayak. Waduh. Nah, si Suryani ini penerima beasiswa. Jika orang dulunya. Beasiswanya dicabut karena foto itu. Dia kan dari kalangan orang yang menengah ke bawah lah gitu. Bahkan bukan menengah lagi mungkin. Bawah ke terjerembab lah. Sampai akhirnya si Suryani ini bertekad untuk nyari siapa sebenarnya yang mencekoki saya. Ternyata di tengah dia menemukan fakta bahwa emang di kelompok teater Matahari ini anjing mana sampai bosen ya. Aing lagi mau enak Oke. waktunya. Siap berhenti. Kelompok teater Matahari ini udah sering kayak kejadian hal-hal kayak gitu. Oh. Ada anggota teater ini yang dieksploitasi lah, yang dicekokin sampai gak sadar gitu. Sisur dong ya. Ya, sampai akhirnya ada 3 orang nih yang jadi korban si Termasuk penjahat sisur. ini. Sisur termasuk 3 orang ini udah ketemu dan udah ada di satu rumah nih menyusun strategi untuk nangkep si cowok ini gitu.
si cowok ini udah ketemu nih, udah di suspek gitu, oh ini orangnya dicurigai. Nah sampai situ lagi nyusun strategi, tiba-tiba si cowok ini, si psikopat ini datang. Kapan? Waktu itu dengan membawa mobil yang ngebawa alat fogging kayak. Jadi satu kampung ngebul. Ketika fogging itu kan biasa ya di pengeras suara ada menguras, menutup, apa gitu, mengunci, ya gitulah, menguras, menutup gitu, dan itu terus berulang-ulang kayak. Iya. Dan sampai saya akhirnya suatu saat mikir, Apa itu sih nggak maksudnya? nggak mungkin diulang-ulang dong kalau Iya dong. biasa aja. Pasti Iya ada gak yang sih, pasti suatunya itu ya. ada sesuatu dong. Kan emang premisnya adalah cewek yang dieksploitasi. Nah, menguras menutup itu adalah sebuah simbol di zaman sekarang kasus-kasus apa pelecehan seksual terhadap perempuan ditutup untuk menegaskan bahwa nih di Indonesia nih masih ditutup terus nih, menutup mata gitu. Saya bisa bilang ini film Indonesia yang sekarang paling direkomendasikan menurut saya. Nomor 9 itu ada Alice in Sugigi. Waduh. Siapa dari tadi Ya, bawa-bawa sorry. orang-orang Enggak terus apa-apa. nanti kena Enggak, PKI apa? PKI, PKS. Itu kan Alice in Borderland. Oke. Itu film dari Jepang nyeritain tentang game yang mirip sama Squid Game, cuman ini lebih seru kayaknya karena ini series juga sama kayak Squid Game, cuman ini lebih ke permainan yang logika. Nomor 10 ada Sherlock Holmes, bukan Sherlock Holmes yang diperankan Robert Downey, bukan. Beda sama Harry Aktornya mah Potter. dua, beda. Harry Potter kan Harry Potter. Ini Sherlock Holmes yang series. Kenapa saya saranin yang series? Karena saya pikir di sini Sherlock Holmes yang meraninnya Benedict Cumberbatch ini lebih keluar jeniusnya. Kenapa sih? Karena kayak yang karena Harry Potter doang. Bukan. Mau lagi gak yang lain dari Harry Potter? Apa? Itu pesawat yang terbang, Harry Potter. Helikopter. Yang pemerannya Benedict Cumberbatch ini lebih menguatkan kejeniusan si Sherlock Holmes, sampai si Sherlock Holmes di sini tuh mempunyai mind palace namanya kayak. Jadi istana pikiran. Ketika si Sherlock Holmes udah buntu nih sama sebuah kasus, dia tuh bakal nyuruh semua orang keluar, nyuruh semua orang berhenti ngomong, bahkan bukan ngomong doang kayak diam, nggak ada yang ngomong nih. Kamu berpikir itu mengganggu saya, katanya. Bagus, keren, Masa nggak boleh keren. Keluar nih, nah pas sendirian si Sherlock Holmes itu merem gini, terus tiba-tiba ada sebuah ilustrasi gitu, kayak yang dia lagi nyari apa ya di perpustakaan gitu, nyari sebuah kata gini-gini, wah dia nyari sebuah kata-kata yang dulu pernah dia deduksi gitu, pernah dia cari ilmunya. Dia tuh emang udah sering baca sampai akhirnya dia punya mind palace itu kayak. Habis nonton Sherlock Holmes, saya jadi jenius. Tapi tidak bisa transfer Tapi aing mau waktu karena nonton Jiban. jenius. Mana tahu kan Jiban? Polisi robot. Iya, tahu. Iya. Iya. Belum jadul. Aing waktu kecil nonton Jiban. Jiban aing bawa cutter. Trrrr. Sofa main cret. Iki. Waduh. Ngapain? Anjing udah acak-acakan kursi. Kenapa? Busanya keluar. Bisa keluar main. Wah kan sofa mahal ya, bro kala itu. Sobek, bret. Kenapa? Jiban. Tapi mana tadi enggak ini aing. Enggak apa? Aing tadi ngejok. Yang mana? Tadi yang Sherlock Holmes itu jenius. Nah. Dan saya juga beres nonton Sherlock Holmes merasa jenius tapi gak bisa transfer. Padahal itu saya udah pikirin dari awal sebelum syuting ini. Jauh udah saya pikirin. Baru Nggak nyampe jokesnya. tapi kan tahu jenius kan bisa transfer. Jenius. Kalau kita kajian kan Aing baru shit man. Telat. Aing baru Salah. Saya memberikan jokes yang harusnya BRI BCA itu kan bang. bukan sebagai kata sifat itu BRI BCA. Kalau jenius kata sifat orang pintar cuy dan bisa di Aing kirain Plus, karena mana yang tadi ulangi gerosok plesetan. jokesnya gimana tadi? ketika saya nonton Sherlock Holmes, beres nonton Sherlock Holmes, saya tiba-tiba ngerasa jenius Nah, tapi tidak bisa transfer.
aing nggak ngerti, aing nggak mudeng kalau mana jeniusnya tuh ke bank. Otak kiri mana berarti terhambat. Aing kan bodoh. Enggak, bukan bodoh. Iya, kurang pintar. Enggak. Terlalu cerdas. Enggak, IQ terjerembab. Kan ada IQ jongkok, ada satu lagi. Tiarap. Ada satu lagi. Tiarap kan enggak sampai ngeblesek gitu. Ini ada IQ terjerembab. Terjerembab itu sampai gitu tuh. Sup. Udah ya. Kita punya closing. Ya, kita punya closing baru. Siap. Ya. Harus rapi. Udah berarti Kamu udah 10 film tadi ya? Ya. Ada apa gitu konklusi kayak Oh. apa penutupan? Masa penutupannya jenius gak bisa transfer anjing? Enggak etis banget. Kita cuma merekomendasikan film yang kita karena kita anggap rame. iya anggap rame dan ada satu lagi kayak Apa? kita punya keterbatasan cuma dikasih 10 loh. Sama siapa? Sama kita sendiri. Maksudnya enggak semua film bagus di dunia, enggak gitu judulnya maksudnya. Biasanya di komen tuh, oh kenapa film ini gak dimasukin? Perasaan dari kemarin gak ada yang komen. Ya tapi siapa tahu. Mungkin nanti. Pada tahu dong. Mungkin nanti. Ya mungkin nanti. Ini mah. Buat yang Mungkin pada nanti. tahu. Mungkin juga kita nggak tahu film yang kalian rekomendasikan, tapi mungkin juga kita tahu. Kebanyakan mungkin. Nanti. Mungkin. Aduh. Yuk closing yuk. Iya gitu. Siap man. Siap. Kok malu? Kok merasa bodoh? Beri salam. Assalamualaikum.